Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Kepala Pencari Bakat Timnas Indonesia Simon Tahamata mengunggah momen kedekatannya dengan Frank de Boer. Publik pun langsung berspekulasi hingga dikaitkan jadi sinyal pelatih skuad Garuda. Unggahan tersebut, Saudara, langsung diserbu netizen dan tidak sedikit yang mengomentari soal tanda-tanda pelatih baru Timnas Indonesia. Tak ada keterangan apapun secara detail dari unggahan Simon Tahamata tersebut, Saudara. Namun tidak sedikit yang meninggalkan komentar dan menanyakan apakah ini kode untuk pelatih Timnas Indonesia. Skuad Garuda, Saudara, dijadwalkan tampil dalam 2 laga uji coba internasional pada periode FIFA Matchday November 2025 yang akan berlangsung antara tanggal 10 hingga 18 November mendatang, Saudara. PSSI tidak memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan lawan uji coba karena pada waktu yang sama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 masih berlangsung di beberapa zona. Ada 5 calon lawan tengah dipertimbangkan oleh PSSI, Saudara, yaitu Malaysia, Yordania, Thailand, Kyrgyzstan, dan juga Palestina. Agenda ini, Saudara, penting bagi Indonesia untuk memperbaiki performa serta memperkuat peringkat FIFA. Setelah ramai nama Louis van Gaal yang disebut-sebut bakal menangani timnas, kini muncul nama Frank de Boer. Gara-gara muncul postingan dia bertemu dengan Kepala Pencari Bakat Timnas Indonesia Simon Tahamata. Benarkah ia akan menjadi pelatih skuad Garuda? Kita perbincangkan, Saudara, dengan analis sepak bola Bung Haris Pardede dan juga mantan pemain timnas Mas Zainal Arif. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Bang Zainal, Bang Yasir, semuanya. Oke, saya ke Bung Harpa juga dulu nih. Bung Harpa, ini kita masih bertanya-tanya siapa sebenarnya pengganti pelatih Kluivert. Kemarin ada Louis van Gaal, kemudian akhirnya sudah diklarifikasi. Ini muncul lagi nama baru yaitu Frank de Boer. Nah, kalau dilihat-lihat ini jadinya namanya nama-nama yang santer ini kebanyakan dari Belanda, semuanya dari Belanda. Anda melihatnya kenapa ini? Ya, sebenarnya kan ini spekulasi ya dari desain atau komentator yang sebenarnya nggak terlalu berdasar lah. Misalnya Van Gaal, ini kan diangkat pertama kali salah satunya oleh jurnalis pada Italinya. Dan waktu itu saya sudah utang gitu, secara analitikal itu ya banyak kali lebar lah info tidak seperti itu. Dan kemarin terjadi sebuah semi-frank lah, semi-frank artinya sebuah apa ya, badan amal atau apa gitu ya. Jadi intinya nggak Bung ada Harpa? gitu. Dan kedua ya. Bung Harpa, nampaknya Halo? suara Anda kurang jelas begitu, penerimanya mungkin diperbaiki lagi. Saya ke Bung Zainal dulu ya. Bung Zainal melihatnya seperti apa ini? Kenapa akhirnya nama-nama yang santer ini kebanyakan dari Belanda? Ya, sah-sah aja sih. Mau dari Belanda, yang jelas memang secara komunikasi tidak perlu harus adaptasi kembali. Siapapun itu, mau kemarin sebetulnya ada Louis van Gaal, yang kedua juga ada Ronald de Boer juga, Frank de Boer juga mungkin kembarannya, Ruud Gullit pun silahkan. Ini kan namanya juga masih menerka-nerka ya, pelatih timnas kita siapa nanti ke depannya. Yang jelas sih kami sebagai penikmat sepak bola sejauh ini berharap pelatih tersebut juga bisa segera mungkin bisa segera ditentukan atau memang juga masih menimbang ya siapa yang lebih tepat untuk mengambil tim nasional itu. Kalaupun muncul tadi nama yang dipoto tersebut, saya pikir juga dia sudah capable juga. Oke, kalau Bung Harpa sendiri melihat track record dari Frank de Boer ini sendiri seperti apa jika kita kaitkan jadi menjadi salah satu calon pelatih dari timnas? Ya, suara saya sudah bisa dengar ya. Nah, udah oke nih Bang, silakan dilanjutkan. Oke, ya pertama kalau soal balik dulu ya, kalau saya sudah katakan dari beberapa hari sebenarnya ada untuk data, tapi memang karena kita semua haus akan informasi soal kita, jadi setiap ada satu kecil aja kita menyimpulkan, termasuk hal ada pingan dari terkatali salah satu jurnalis dari ya. Nah kemudian yang kedua juga sempat membuat nama Frank de Boer.
Ini kan gara-gara postingan Om Sibuan Tahama dia. Jadi setiap fasilitas kita jangan nih gitu. Jadi again ya, kalau kita lihat sepertinya ya, kalau pendapat saya ini kita sedikit trauma ya dengan ketika latihan asal dan kita lihat bagaimana yang tadinya dikatakan kesamaan bahasa, kesamaan ternyata juga terakhir adanya teks yang agak cukup menyakitkan ya, bahwa kita tidak logis bla 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 gitu. Jadi mungkin bukan kita merepresentasi mengeneralis ya bahwa Belanda itu seperti apa, cuman mungkin ini seperti kita benar harus memilih bukan hanya dari permukaannya saja, bukan dari nama besar, tapi dari kecakapan tim nasional kita. Oke, Bung Jainal melihatnya seperti apa nih kalau seandainya nanti pelatih untuk timnas kita ini lagi-lagi dari Belanda? Ya, sejauh ini kalau memang memberikan impact yang sangat positif, kenapa tidak gitu? Karena kita kan berharap kemajuan timnas kita ini yang sekarang sedang hangat-hangatnya ini bisa bisa di-upgrade kembali dengan pelatih yang nanti akan menangani tim nasional itu sendiri. Saya pikir ini simpel sih. Kalaupun misalkan pelatihnya sama satu rumpun, itu lebih memudahkan ya. Tapi kalaupun memang tidak, saya pikir juga penerjemah nanti bisa mengaplikasikan itu kepada para pemain yang terjelas bagaimana sih si pelatih tersebut sudah paham ketika kegagalan kemarin bisa merubah secara mentality para pemain di pertandingan selanjutnya. Anda melihat ini dari semua nama yang muncul, menurut Anda yang paling cocok ini siapa begitu? Sudah bisa berani sebut nama nggak? Atau wah ini kita based on kriteria dulu deh? Iya, ini kan masih rumor. Jadi siapapun nama-nama yang muncul juga ini nama-nama yang punya kapasitas yang sangat tidak harus diragukan lagi ya. Jadi buat saya sih siapapun pelatihnya, yang terpenting dia bisa memberikan impact yang sangat positif bagi perkembangan tim nasional itu sendiri. Buat saya sih sah-sah aja. Jadi siapapun itu gitu, termasuk tadi para pelatih yang secara nama juga sudah populer, secara kualitas kemampuan melatihnya juga sudah tidak diragukan lagi, dan bahkan dia sebagai mantan pemain juga sukses ya. Jadi ini sesuatu hal yang mesti dipertimbangkan kali ya. Tapi dengan catatan saya belum bisa menyebut siapa namanya gitu kan. Jadi kalau kita lihat pelatih kan tidak hanya tadi ada yang namanya mencuat, ada Louis van Gaal, Frank de Boer, tapi kan pelatih-pelatih liga kita juga tak kalah punya kompeten ya untuk menjadi calon kuat pelatih timnas. Anda sependapat? Ya, pelatih-pelatih di liga kita ya betul. Tetapi pertanyaan ini juga mesti ditanyakan juga sama pengurus PSSI, bukan kepada kami ya, Bung Harpa. Makanya saya minta pendapatnya nih. Kalaupun dari PSSI, kalaupun dari kami itu bisa dikombain dari para pengurus itu sendiri gitu. Yang jelas pelatih-pelatih yang ada di kita juga punya kualitas yang sangat baik. Tetapi apakah si klub tersebut juga bisa memberikan pelatihnya untuk menangani tim nasional, kan itu pertanyaannya. Oke, saya ke Bung Harpa. Bung Harpa, kita sedikit main menganalisa sedikit lah. Ini kenapa akhirnya ada postingan dengan Frank de Boer ini. Apakah ini Anda melihat tanda-tanda bahwa memang wah ini sudah mulai menjaring pelatih-pelatih untuk timnas yang tengah dilakukan? Ya, ini mungkin salah satu catatan ya, komunikasi PSSI teknologi bukannya memang kasusnya juga di publik ya, kena begitu ketat mereka menjadi jadi ada sendiri akhirnya penyimpulan yang saya katakan tadi ada sefoto Om Sibuan lalu simpulkan jangan-jangan ini nanti dipelukan sekali siapa VP Solari disangka itu juga. Nah jadi apa jadi progres misalnya saat ini kita lagi belum membahas atau mungkin besok kita baru karena kita akan coba berhubungan direktur kita Alexander Zvier misalnya untuk memaparkan pencalonan kriteria yang cocok itu komunikasi saja kok ini terbuka gitu. Walaupun mungkin berburu bisa saja mereka akan tapi kan ya paling nggak update situasi terakhir seperti apa karena sendiri kan Pak Ketum juga sudah menyanyikan katanya 2 hari, tapi kita udah masuk ke hari ke-5, ke-6 belum ada juga. Jadi ya dan apalagi loh 20 hari akan memulai internasional bulan November. Jadi harus
cepat buru-buru tapi juga nggak bisa terlalu lama. Nah ini, Gitu. nggak bisa buru-buru tapi nggak bisa juga terlalu lama nih. Sebagai mantan pemain timnas, Bung Zainal, Anda melihatnya ini pertimbangannya ini nanti akan seperti apa? Karena di depan ada FIFA Matchday, kemudian ada AFF, kemudian ada Piala Asia. Baiknya segera ditentukan atau jangan buru-buru, kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Iya, kalau berbicara nahkoda ya kita tetap harus ada nahkodanya. Ya, kalau bisa secepat mungkin kenapa tidak kan? Karena ini berbicaranya masalah tim nasional, ini masalah kehormatan. Jadi ya kembali lagi siapapun nanti pelatihnya. Kalaupun memang sudah bisa dimunculkan hari ini, besok ataupun lusa itu akan lebih bagus. Itu lebih cepat dan para pemain juga nanti mulai bisa paham dan bisa mengadopsi gaya kepelatihan si pelatih tersebut kan, oh seperti ini, seperti itu, seperti itu. Dan mereka juga berarti tidak butuh adaptasi lagi nanti gitu kan. Yang paling Kalau terlalu dibutuhkan lama juga timnas, saya pikir juga kasihan juga ya. iya Kalau betul. terlalu lama kasihan juga. Karena yang disampaikan tadi oleh Bung Harpan juga bahwa kita ada FIFA Matchday dan ini juga menjadi tolak ukur ya buat para pemain seperti apa nanti gitu kan. Oke, yang paling dibutuhkan oleh timnas saat ini sosok seperti apa pelatih menurut Anda, Bung Zainal? Iya, sosok pelatih ya yang pernah saya bilang dari awal, para pelatih itu ya gini ya, pelatih yang secara taktikal mungkin pelatih sudah tahu itu semuanya dan para pemain juga udah memahami setiap karakter pelatih tersebut. Dan yang paling utama sih masalah psikologis ya. Yang itu yang paling saya underline. Kenapa? Karena para pemain juga kemarin habis mengalami kegagalan. Sejauh ini mentaliti para pemain juga sedikitnya pasti sangat terganggu. Artinya pelatih nanti selain masalah taktikal, mereka juga bisa memberikan situasi yang sangat dingin di ruang ganti supaya ketika memasuki di fase latihan ini mereka lebih enjoy. Oke, ini situasi di ruang ganti nih. Lagi-lagi ini yang menjadi sorotan nih. Menurut Anda, Bung Harpa, untuk FIFA Matchday ke depan, menurut Anda negara mana nih harus diwaspadai di tengah kekosongan siapa nih yang akan melatih timnas kita? Seperti apa? Maksudnya? Siapa negara-negara yang harus diwaspadai nih pada FIFA Matchday? Ya, kalau FIFA Matchday nanti kan mereka berasal ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan pemain terus pertandingan untuk kembali mengatur ulang strategi dan taktik kita. Ini kan harusnya tadinya kalau kita misalnya lolos round kita akan menggunakan kompetisi kedua pertandingan. Ya PU-nya, tapi kan udah nggak ada, ya udah kita mudah-mudahan lawan ini juga jangan kaleng. Lawan yang memang setara, kalau bisa lebih bagus supaya kita bisa kemudian menyusun lah kita siapa tahun depan bulan Juli dan Piala Asia itu nggak lagi dengan mudah-mudahan pakai yang nggak terburu-buru juga nggak terlalu lama, kita bisa siap untuk perempat nanti. Oke, terakhir saya ke Bung Zainal. Bung Zainal, ini FIFA Matchday sesaat lagi, siapa kira-kira yang menjadi lawan yang harus diantisipasi? Singkat saja. Ya, semua lawan yang dihadapi di FIFA Matchday tetap harus kita antisipasi karena ini berbicara masalah kaitan tim nasional. Tim nasional yang datang itu pasti punya kualitas di atas rata-rata. Jadi siapapun lawannya harus tetap kita waspadai. Harus kita waspadai dan salah satu caranya adalah dengan menyiapkan siapa pelatih timnas Garuda segera ya. Ini yang masih menjadi tanda tanya bersama, ini yang masih kita tunggu apa keputusan dari PSSI. Terima kasih Bung Harpa, terima kasih Bung Zainal telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Sama-sama.